Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rizky Purnama, NIM 1806838 absen 13 dari Penjas 5C. Di sini kita akan membahas kedaruratan medis yang ketiga. Di kedaruratan medis yang ketiga ini kita akan membahas mengenai keracunan dan gigitan binatang. Nah, langsung saja. Yang pertama, keracunan adalah suatu zat yang masuk dalam tubuh dengan jumlah tertentu yang menyebabkan reaksi yang tidak sehat untuk tubuh kita. Nah, yang pertama kita akan membahas keracunan melalui mulut. Nah, penyebabnya adalah yang pertama obat-obatan, yang kedua makanan atau minuman yang telah kadaluarsa, yang ketiga zat kimia atau obat serangga, yang keempat ada makanan yang mengandung racun. Nah, pertolongan pertama untuk keracunan di pencernaan, yang pertama itu buat rangsangan muntah dengan jari. Yang pertama, korban di posisi duduk condong ke depan. Yang kedua, penolong berdiri di samping korban. Ketiga, penolong harus menggunakan sarung tangan. Yang keempat, membuat rangsangan muntah dan memasukkan jari ke mulut korban. Jadi di poin keempat ini kita bisa menetralisir racun yang telah masuk dengan memberikan rangsangan muntah. Jadi agar si korban mengeluarkan lagi racun yang telah dia minum. Nah, bila korban tidak sadar, kita tidak usah memberikan rangsangan, tetapi langsung si korban itu dibawa ke rumah sakit. Dan bila korban itu banyak, pisahkan dengan cara triangle. Yang ketiga, bila korban meminum racun serangga, turunkan konsentrat racun sebelum memberi rangsangan muntah. Nah, di poin yang selanjutnya adalah keracunan melalui pernapasan. Nah, gejalanya itu adalah pernapasan sesak, terus kulit sisnosis atau kebiruan, yang ketiga nafas berbau, yang keempat batuk. Nah, penyebabnya adalah si korban itu bisa menghirup gas beracun atau kebocoran gas induksi, misalkan dia sedang beraktivitas di luar. Nah, biasanya di tahap keracunan melalui pernapasan ini, yang pertama si korban itu pertamanya itu sakit kepala, terus mual, pusing, kesulitan nafas, kolaps, dan langsung hilang kesadaran. Nah, pertolongan kepada keracunan melalui pernapasan ini ada 3 poin. Yang pertama, bawa ke tempat yang aman. Yang kedua, tenangkan korban. Yang ketiga, beri oksigen sampai korban sadar, dan tetap beri oksigen sampai pernapasan yang dirasakannya nyaman oleh korban. Nah, di poin yang selanjutnya, keracunan melalui kulit. Apa sih penyebab dari keracunan melalui kulit ini? Yang pertama itu adalah zat kimia. Biasanya bahannya itu dari bahan pertanian. Yang kedua adalah tanaman. Yang ketiga adalah tersentuh binatang atau ulat bulu atau makhluk laut. Misalkan ulat bulu kan sering terjadi gitu di antara banyak orang itu, mungkin dari sekitar rumahnya atau misalkan dia sedang beraktivitas di luar. Nah, gejala dari keracunan melalui kulit ini adalah kulit berwarna kemerahan, gatal, nyeri, bahkan bisa melepuh seperti luka bakar, dan bila terlalu parah akan mengakibatkan shock kepada si korban tersebut. Nah, untuk pertolongannya sendiri, yang pertama adalah buka pakaian korban yang terkena. Yang kedua, siram dengan air bagian yang terkena racun. Yang ketiga, arah menyiram dari bagian dalam keluar. Yang keempat, bawa ke RS bila pengobatan lebih lanjut gitu. Misalkan korban itu mengalami hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, di pembahasan selanjutnya kita akan membahas mengenai gigitan serangga. Nah, jadi gejala dari gigitan serangga ini, pertama, jika gigitan serangga ini telah menjalar kepada tubuh kita akan mengalami urat menjadi kejang, kepala pusing, demam, berkeringat dingin, sesak napas, dan bisa disertai dengan muntah. Nah, dari penanganan untuk gigitan serangga ini, kita bisa siapkan 6 siung bawang putih dikupas dan ditumbuk halus. Lalu, kemudian gunakan untuk menutupi luka yang telah digigit oleh gigitan serangga tersebut. Nah, sebelumnya kita harus memperhatikan gitu rasa gatal karena ulat bulu tersebut. Misalkan contohnya, misalkan kita ambil contoh dengan digigit
oleh ulat bulu. Nah, jangan sampai digaruk menggunakan tangan di saat gigitan itu telah menjalar kepada tubuh kita. Karena semakin digaruk, maka gatalnya itu akan semakin meluas. Nah, pergarukan yang berlebihan juga akan menyebabkan iritasi kepada kulit. Nah, jadi penanganan yang pertama adalah bersihkan dulu bulu-bulu dari ulat yang menempel di tubuh kita. Yang kedua, gunakan garam yang dicampur minyak kelapa, oleskan pada bagian yang terasa gatal, dan setelah itu diamkan kira-kira setengah jam, lalu bersihkan. Nah, sering banyak pertanyaan, bagaimana jika kita naik gunung atau misalkan kita beraktivitas di luar ruangan, jika kita terkena pacet atau lintah. Nah, jadi di saat pacet itu mulai menggigit kita, kita yang pertama itu tuangkan alkohol atau bisa juga dengan diolesi oleh garam, terutama di bagian mulut lintah. Setelah lintah lepas, bersihkan luka menggunakan antiseptik dan tekan sampai pendarahan itu berhenti. Nah, biasanya pacet ini sering banyak di hutan-hutan Indonesia gitu, karena tropis, karena lembab, apalagi ditambah curah hujan yang besar. Nah, yang selanjutnya banyak juga yang menanyakan bahwasannya bagaimana sih gigitan ular itu, terus tanda dan gejalanya itu seperti apa. Nah, biasanya bekas gigitan, sakit yang hebat, merah di sekitar luka. Nah, jadi itu tanda-tandanya. Jadi ada bekas gigitan, sakit yang hebat, terus merah di sekitar yang telah digigit oleh ular tersebut. Nah, setelah kita telah membahas tanda dari gigitan ular tersebut, kita harus kenali juga jenis gigitan ular berbisa itu seperti apa. Hal yang terpenting dalam penanganan pada gigitan ular berbisa adalah kita mengenali dahulu jenis ular berbisa dan tipe gigitannya. Dengan demikian, kita bisa tahu apakah gigitan ular yang kita alami ini berbahaya atau tidak. Selanjutnya, kita bisa melakukan langkah yang tepat terhadap gigitan ular tersebut. Adapun jenis ular berbisa. Nah, jadi biasanya gigitan ular berbisa itu si rahangnya itu langsung nempel langsung di sini di bagian tangan atau tubuh kita atau kaki kita yang digigit oleh ular tersebut. Nah, biasanya ular tidak berbisa itu, gigitan ular berbisa itu jadi hanya seperti goresan tersebut, goresan, jadi tidak dalam. Nah, jadi ular berbisa itu biasanya giginya itu kayak gini, jadi menekuk. Jadi di saat menyerang korbannya, dia menggigitkan ke tangan kita, dan terus setelah menggigit kita, dia mengeluarkan racun dari mulutnya tersebut. Nah, kita akan membahas mengenai ular dengan bisa yang rendah biasanya itu seperti apa, bentuknya seperti apa, atau bagaimana ciri-cirinya. Nah, yang pertama, bentuk kepalanya oval, bulat telur, gerakannya agresif, cepat dan takut pada musuh. Yang selanjutnya, membunuh mangsanya dengan membelit, beraktivitas pada siang hari, tidak memiliki taring bisa, gigitannya tidak mematikan, setelah menggigit dia langsung lari. Nah, untuk ular yang memiliki bisa yang tinggi, yang pertama itu ada bentuk kepalanya cenderung segitiga sempurna, gerakannya lambat, tenang, penuh percaya diri, beraktivitas pada malam hari, membunuh mangsanya dengan menyuntikkan bisa, memiliki taring bisa, racun yang sangat mematikan. Setelah menggigit, masih tinggal di tempat ular tersebut, dan biasanya gigitan ular berbisa gigitannya itu ada 2 titik. Nah, bagaimana jika penanganan untuk gigitan ular gitu? Bagaimana? Nah, jadi yang pertama, misalkan kita menjadi korbannya, kita harus tetap tenang, kuncinya itu seperti itu. Dan selanjutnya, diamkan lengan atau kaki yang digigit ular dan jangan banyak gerak agar racun ular itu tidak menyebar ke seluruh tubuh kita. Yang selanjutnya, lepaskan semua perhiasan yang menempel di badan seperti cincin, gelang, jam, kalung, dan yang lainnya sebelum terjadi pembekakan terhadap tubuh kita, karena kalau sudah terbajur bengkak akan sulit melepaskannya. Yang selanjutnya, posisikan diri sebisa mungkin dan usahakan daerah gigitan lebih rendah dari jantung. Bersihkan luka tapi jangan disiram dengan air, dan tutup dengan kain bersih dan kering. Gunakan spap atau bidai
untuk mengurangi pergerakan daerah yang terkena, tapi usahakan tetap cukup longgar sehingga tidak membatasi aliran darah. Jadi jangan sampai dia membidanya itu seperti dia yang misalkan eh, patah tulang atau tergilir. Nah jadi eh, jangan sampai kuat gitu untuk membidanya. Jadi harus longgar agar si aliran darahnya itu tetap normal. Nah terus setelah itu rujuk korban itu ke rumah sakit. Nah bisa ular juga dapat menyebabkan gejala khusus di beberapa organ. Yang pertama itu ada istilah hematotoksik, bersifat racun terhadap darah, menyebabkan pendarahan di tempat gigitan. Pendarahan ini di tempat lain seperti paru, jantung, otak, gusi, saluran cerna, kencing darah, juga gangguan pembekuan darah. Nah, yang selanjutnya ada neurotoksik, bersifat racun terhadap saraf. Nah, menyebabkan penderita merasa kelemahan otot tubuh, kekakuan, hingga kejang. Apabila menyerang saraf pernapasan, ini dapat menyebabkan penderita sulit bernapas dan dapat menyebabkan kematian. Ini yang sangat-sangat berbahaya gitu. Yang selanjutnya ada kardiotoksik. Nah, gejala ini biasanya timbul berupa penurunan tekanan darah, shock, dan hentinya jantung. Yang selanjutnya ada sindroma kompartemen, merupakan suatu sindrom yang mengakibatkan terjadinya peningkatan tekanan dalam sekumpulan otot yang salah satunya disebabkan pembengkakan. Akibatnya pembuluh darah dan saraf bisa terjepit, dan lama-kelamaan otot bisa kekurangan oksigen dan bisa mengharuskan dokter untuk melakukan operasi terhadap korban tersebut. Nah, pertolongannya yang pertama, posisikan bagian luka lebih rendah dari jantung. Yang kedua, hubungi bantuan. Yang ketiga, tenangkan penderita. Yang keempat, cuci luka dengan sabun. Dan yang kelima, imobilisasi. Nah, misalkan dari teman-teman sendiri mungkin dari teman-teman sendiri ada yang bertanya, hal apa saja yang tidak boleh dilakukan saat digigit ular berbisa? Yang pertama adalah memanipulasi luka, baik dengan cara menyedot bisa ular dari tempat gigitan atau menyayat kulit agar bisa keluar bersama darah. Yang selanjutnya, menggosok dengan zat kimia atau mengompres dengan air panas atau es pada luka gigitan. Yang ketiga, mengikat atau memberi torniket terhadap keras pada luka gigitan. Beberapa sumber menyebutkan pemasangan torniket bisa diberikan di bawah 30 menit pertama apabila timbul gejala cepat dan tidak ada antibisa. Yang selanjutnya, minum minuman alkohol atau kopi. Yang selanjutnya, mencoba mengejar dan menangkap ular. Nah, itu yang jangan sampai kita lakukan gitu di saat kita berhadapan dengan ular atau di saat kita mendapat gigitan dari ular tersebut. Nah, di pembahasan selanjutnya ada gigitan anjing. Nah, di saat kita melakukan di saat kita digigit oleh anjing, di saat kita digigit oleh anjing, yang pertama yang kita harus lakukan adalah biarkan darah mengalir sementara demi mengeluarkan kuman dari luka. Yang selanjutnya, bersihkan dengan air bersih. Yang ketiga, berikan antiseptik berulang kali karena lebih efektif membunuh kuman pada menit-menit awal. Terus yang selanjutnya, perlakukan sebagai luka terbuka. Yang selanjutnya, bawa ke rumah sakit bila korban mendapatkan luka yang serius. Nah, mungkin sekian pembahasan yang bisa saya bahas dari pertemuan kali ini mengenai kedaruratan medis yang ketiga. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman, dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe bila video ini bermanfaat untuk teman-teman. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.